Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Fadilah dari jurusan KPI semester 3 kelas C. Baik, di sini langsung saja ya. Saya akan membacakan sedikitnya tentang perkembangan dakwah di Cina. Nah, agama Islam merupakan agama yang universal. Kata universal di sini bisa diartikan sebagaimana, yaitu bisa diterima oleh semua golongan gitu, semua golongan, suku dan adat istiadat. Jadi universal, mudah diterima gitu ya. Nah, karena itu Islam cepat sekali diterima oleh masyarakat karena prinsipnya yaitu ada toleran, moderat, berkeadilan dan seimbang, tawazun. Hal ini pun terjadi pada masyarakat Cina. Kenapa? Karena negeri dengan penduduknya yang mencapai lebih dari 1 miliar ini menerima agama Islam dengan sangat hangat. Seperti itu. Baik, lanjut. Sejarah mencatat Islam masuk ke Cina pada masa dinasti Tang, yaitu sekitar tahun 618 Masehi sampai 905 Masehi, yang dibawa oleh salah satu seorang panglima muslim, yaitu Sa'id bin Abi Waqqas RA. Nah, di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menurut Chen Yuan dalam karyanya yaitu A Brief Study of the Introduction of Islam to China. Nah, masuknya Islam ke Cina sekitar tahun 651 Masehi. Nah, seperti itu. Ketika itu Cina diperintah oleh Kaisar Yonghui. Nah, pada masa dan ada pula yang menyebut nama Yonghui, seperti itu. Nah, data masuknya Islam ke Cina ini dipertegas oleh Ibrahim Tianyingma dalam bukunya, yaitu Muslims in China, Perkembangan Islam di Tiongkok. Jadi sebelumnya banyak hikayat yang berkembang mengenai masuknya Islam ke negeri tirai bambu ini. Namun semua hikayat itu menceritakan tentang adanya toleransi utama di balik penyebaran agama Islam di Cina. Seperti itu. Nama saya Octavia Nurul Rohmi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3 kelas C. Versi pertama menyebutkan ajaran Islam pertama kali tiba di Cina dibawa oleh sahabat Rasulullah SAW yang hijrah ke Al-Habasah, Ethiopia. Sahabat Nabi hijrah ke Ethiopia ini untuk menghindari kemarahan dan amuk masa kaum Quraisy jahiliyah. Mereka antara lain Ruqayyah, anak perempuan Nabi, Utsman bin Affan, suami Ruqayyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sejumlah sahabat lainnya. Para sahabat yang hijrah ke Ethiopia itu mendapat perlindungan dari Raja Asmaha Negus di kota Aksum. Banyak sahabat yang memilih menetap dan tidak kembali lagi ke tanah Arab. Konon katanya mereka inilah yang kemudian berlayar dan tiba di daratan Cina pada saat dinasti Sui berkuasa pada tahun 581 sampai dengan 618 Masehi. Sumber lainnya menyebutkan ajaran Islam pertama kali tiba di Cina ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dan 3 sahabatnya berlayar ke Cina dari Ethiopia pada tahun 616 Masehi. Setelah sampai di Cina, Sa'ad kemudian kembali ke Arab dan 21 tahun kemudian kembali lagi ke Guangzhou membawa kitab suci Al-Quran. Ada pula yang menyebutkan ajaran Islam pertama kali tiba di Cina pada tahun 615 Masehi, kurang lebih 20 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Khalifah Utsman bin Affan yang menugaskan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membawa ajaran Islam ke daratan Cina. Konon katanya Sa'ad meninggal dunia di Cina pada tahun 635 Masehi. Kuburannya dikenal sebagai Gezi Mazars menurut Ibrahim Tianyingma dan bukunya Muslim in China versi terakhir ini yang lebih valid.
Utusan Khalifah Utsman itu diterima secara terbuka oleh Kaisar Yonghui dari dinasti Tang. Kaisar Yonghui menghargai ajaran Islam dan menganggap ajaran Islam memiliki kesamaan dengan ajaran Konfusianisme. Untuk menunjukkan kekagumannya terhadap Islam, Kaisar mengizinkan berdirinya masjid pertama di Kanton. Masjid itu bernama Huaisheng atau Masjid Memorial. Menurut versi Ibrahim Tianingma, masjid itu diberi nama Huang Taxi yang berarti menara cemerlang dan dibangun oleh Yusuf, sedangkan masjid lainnya yang dibangun di sini adalah Chilinsi yang berarti masjid dengan tanduk satu. Kedua masjid itu masih tetap berdiri hingga saat ini setelah 14 abad. Ketika dinasti Tang berkuasa, Cina Tengah mencapai masa keemasan dan menjadi kosmopolitan budaya, sehingga dengan mudah ajaran Islam tersebar dan dikenal masyarakat Tiongkok. Selanjutnya, perkembangan dakwah di Asia Tengah. Islam di Asia Tengah memiliki sejarah panjang. Islam hadir saat abad ke-7 yang dibawa oleh pedagang Arab. Islam yang di berbagai wilayah Asia Tengah sejak awal telah memperlihatkan karakteristik penyebaran awalnya. Misalnya, penduduk Muslim di Asia Tengah yang masuk pada penaklukan Arab yang cenderung konservatif dan tradisional. Sementara itu, mayoritas masyarakat Muslim Asia Tengah adalah berakidah Sunni dan bermadhab Hanafi. Rata-rata mereka berasal dari Turki dan berbahasa Turki. Pada abad ke-7 Masehi, Arab berhasil membawa agama Islam ke Transkausia Timur. Akan tetapi ditentang oleh orang Georgia dan Yahudi. Namun, dakwah Islam berlangsung dengan cepat sehingga pada abad ke-8 mayoritas penduduk sudah Muslim. Islam berlangsung hingga abad ke-12 ketika orang Yahudi dan Kristen sudah tidak ada. Periode damai ekspansi Islam ke Asia Tengah datang bersama para pedagang. Sepanjang rute-rute perdagangan bulu binatang dan sutra yang termasyhur. Abad ke-13 merupakan abad ke-8 bagi Islam di Asia Tengah karena invasi pemimpin Mongol yang beragama Buddha dan Kristen. Akan tetapi, Islam tetap bertahan untuk melakukan dakwah yang dilakukan oleh tarekat Sufi yang menarik perhatian masyarakat untuk masuk Islam dan menguasai Mongol. Abad ke-4, wilayah penting Islam masuk ke Kaisaran Rusia seperti Kazan, Astrakhan, dan Siberia Barat. Saat ini, umat Islam diperlakukan sebagai warga Rusia yang tidak mendapatkan hak seperti orang Kristen. Seperti di beberapa wilayah, pemimpin Islam diusir ke pedalaman dan masjid-masjid dihancurkan. Perkembangan Islam di negara ini mengalami pasang surut. Masa yang paling suram terjadi selama hampir 7 dekade ketika rejim komunis Soviet menguasai sebagian wilayah Asia Tengah. Saat itu pemuka agama banyak yang terbunuh dan kehidupan beragama diawali dengan ketat oleh pemerintah. Namun setelah invasi Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1941 dan kebijakan terhadap Islam menjadi moderat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan Islam di Asia Tengah yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman saya. Pada tahun 60-an, rezim Nikita Khrushchev kembali meningkatkan eskalasi propaganda anti-Islam. 5 tahun kemudian, penguasa Uni Soviet menutup mayoritas masjid yang masih berfungsi, dan hal itu berlangsung hingga tahun 70-an dan 80-an. Sholat jamaah dan sholat Jumat praktis pun sudah tidak ada. Meskipun ada beberapa masjid yang masih dibuka, namun masyarakat tidak ingin mengunjunginya karena masjid tersebut milik pemerintah. Namun meski begitu, sebenarnya Islam tetap berjalan. Pernikahan pun dilaksanakan menurut ajaran Islam, penguburan jenazah pun dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam agama Islam. Bahkan pada saat bulan puasa pun pekerja-pekerja masih melaksanakan ibadah puasa. Hal ini menjelaskan bahwa penaklukan republik-republik di Asia Tengah oleh Kremlin berhasil secara politis, ekonomis, dan geografis, namun tidak secara psikologis. Maka 5 tahun setelah Perang Saudara itu, jumlah Muslim di Asia Tengah justru semakin meningkat, yaitu sebesar 30 juta.
Sedangkan masyarakat Rusianya sendiri itu hanya sekitar 9 juta saja. Grafik populasi umat muslim di Asia Tengah semakin meningkat tentunya karena kesadaran para muslim itu sendiri. Mereka ingin menjadi mayoritas dibandingkan dengan warga Rusia. Kata Nariman Narimanov, Sekretaris Republik Azerbaijan yang mayoritas penduduknya atau warganya adalah Islam pada tahun 1920-an, ia mengatakan bahwa muslim di Soviet bisa dijadikan saluran untuk mengirimkan revolusi Bolshevik ke negeri-negeri Islam. Pada waktu itu, pemerintah pusat di Moskow bukan tidak hanya ingin mendengar berita tersebut, bahkan ia melarang pikiran itu disebarluaskan dan menganggap yang memiliki pemikiran tersebut adalah nasionalis borjuis. Tak lama setelah Stalin digantikan oleh Lenin, Galiv yang semulanya sehat walafiat ditemukan mati. Dan memang benar, bahkan sampai sekarang pun pemerintah Soviet tidak mencoba mengobarkan revolusi merah di negeri Islam. Bahkan ketika Nikita Khrushchev turun dari Perdana Menteri Uni Soviet, terjadi perubahan sikap yang sangat ironis. Sementara itu, PKUS tetap tidak memberikan kepercayaan kepada kaum muslim di Asia Tengah untuk menegakkan revolusi. Dan bahwa ada pemeluk Islam di Uni Soviet menjadi salah satu senjata penting untuk dijadikan diplomasi di negara-negara Islam. Di Asia Tengah khususnya, dampak perang di Afghanistan terlihat di Uzbekistan dan Tajikistan, yang pada akhirnya menimbulkan gerakan perlawanan di beberapa negara Asia Tengah. Konflik terus berlanjut hingga sampai pada akhirnya Uni Soviet kalah dan lahirlah kembali Islam dibarengi dengan dakwah Islam. Ribuan masjid dan sekolah Islam kembali dibuka. Negara Asia Tengah yang merupakan bekas pasca Soviet kembali mengobarkan semangat Islamnya secara terbuka. Bahkan melalui jenjang-jenjang partai komunis mendukung Islam sebagai keyakinan religius nasional karena keyakinan yang tulus dan kepentingan politik. Dan terjalin ikatan antara negara-negara muslim baru dan dunia Islam lainnya termasuk kedutaan-kedutaan besar serta asosiasi-asosiasi ekonomi Islam. Kesadaran Islam di wilayah Soviet di Asia Tengah baik secara religius ataupun kultural sangat kuat karena terisolasi dari dunia Islam yang lebih besar selama 8 dasawarsa. Di beberapa negara-negara baru bekas koloni Soviet, kelompok-kelompok penting politik menyerukan agar didirikan Republik Islam dan menghormati unsur Islam dalam kekuatan politik mereka. Nah, Islam di Asia Tengah ini terbagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama, Islamisasi di Turkistan Barat, dan yang kedua, Islamisasi di Turkistan Timur. Islamisasi di Turkistan Barat. Pada abad ke-8, terjadi persaingan sengit antara dinasti Tang dari Tiongkok dan kaum Muslim yang menyebabkan pertempuran pada tahun 751 Masehi yang dimenangkan oleh kaum Muslim, sehingga ditarik mundurnya Tiongkok dari Asia Tengah. Dengan demikian, terjadi Islamisasi di kawasan tersebut menjadi Muslim dan berperadaban Islam, yang ditandai dengan menggunakan kosakata bahasa Arab dan penggunaan tulisan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu Islamisasi di Turkistan Timur. Ada beberapa pendapat mengenai Islamisasi di Turkistan Timur. Antaranya yang pertama, Islam sudah masuk sejak masa Nabi Muhammad SAW atau pada masa Khulafaur Rasyidin melalui jalur sutra. Di sisi lain melalui jalur laut atau disebut dengan jalur lada yang menghubungkan antara Eropa dan Cina. Nabi Muhammad pernah mengutus sahabatnya untuk berdakwah di Cina. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam sampai di Cina dibawa oleh Abu Hamzah bin Abdul Muthalib. Selanjutnya yaitu perkembangan dakwah di Asia Selatan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkembangan dakwah di Asia Selatan. Dakwah di Asia Selatan sangat luas dan heterogen. Mayoritas penduduknya mendefinisikan diri sebagai Muslim dengan berbagai kelompok bahasa yang berbeda-beda, hidup dalam beragam lingkungan, dan menghadapi suasana sosial dan lingkungan yang heterogen. Pada saat tertentu, Islam Asia Selatan berfungsi sebagai wahana proses simbolis, jalan besar bagi mobilitas sosial, dan bahkan identitas religius alternatif.
Inilah yang terjadi dengan pria di India Selatan yang sebagian besar masuk Islam dalam dasawarsa terakhir ini. Di Asia Selatan, ketika Islam telah berkuasa di wilayah ini, para penguasa mulai berdakwah dengan cara mendirikan lembaga-lembaga yang membawa kesan Islam. Ibu kota dijadikan sebagai pusat utama ketaatan Muslim. Sultan diharapkan mengakui hukum syariah, meskipun hukum itu tampaknya bertentangan dengan hukum-hukum dinasti lokal. Para sultan juga harus membentuk lembaga-lembaga yang sangat penting bagi identitas kolektif Muslim, masjid, madrasah atau sekolah agama, dan rumah sakit. Penguasa dapat mengeluarkan dana dari perbendaharaan sentral, sedangkan para individu swasta lebih suka memberikan wakaf untuk mendirikan dan melestarikan lembaga-lembaga seperti itu. Adapun karakteristik dakwah Islam di Asia Selatan adalah sebagai berikut. Mayoritas penduduk mendefinisikan diri sebagai Muslim dengan berbagai kelompok yang berbeda, hidup dalam beragam lingkungan, menghadapi suasana sosial dan lingkungan yang heterogen. Kesimpulannya adalah Asia Tengah merupakan wilayah Islam yang menyumbangkan investasi intelektual yang luar biasa pada masanya. Ditopang oleh kehadiran Islam yang relatif awal, kota-kota Asia Tengah menjadi wilayah jalur sutra perdagangan dan dakwah, di samping juga dalam distribusi keilmuan. Situasi demografis itulah yang turut menopang peta intelektualisme dan perkembangannya di Asia Tengah. Ulama merupakan elemen terpenting dalam diaspora Islam dan peradaban Islam di Asia. Merekalah yang terlibat dalam proses diversifikasi ajaran Islam sekaligus berkontribusi dalam perjuangan melawan kolonialisme. Namun di pihak lain, seiring dengan tantangan modernitas, ulama mengalami relasi pasang surut dengan sesama. Keragaman cara merespon terhadap modernitas melahirkan keragaman cara aktualisasi dalam mengatasi problem sosial masyarakatnya. Munculnya jadidisme yang kemudian mendapat reaksi.